7 golongan pengikut setia Dajjal. 1. Orang Yahudi. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan atau sekarang masuk wilayah Iran yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya jumlah pengikut Dajjal. Jika di Asbahan saja Dajjal memiliki 70.000, maka ada kemungkinan bahwa pengikut Dajjal lebih dari itu, karena masih ada kemungkinan pengikut di wilayah lain. 2. Kelompok Khawarij. Kelompok ini merupakan kelompok yang di dalamnya banyak orang yang fasih membaca Al-Quran. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih membaca Al-Quran tapi hanya sampai kerongkongan. Kelompok Khawarij sebenarnya adalah orang Islam juga, hanya saja mereka adalah orang Islam yang tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar. Memahami Islam dari lahiriahnya saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya. 3. Pelaku bid'ah. Bid'ah artinya dalam Islam berupa segala sesuatu yang diada-adakan dan tidak ditemukan dalam kitab suci Al-Quran, hadis, atau ijma ulama. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW bahwa setiap umat ada majusinya, sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi Muhammad SAW melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka dikala sakit karena mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis tersebut menunjukkan secara tersirat bahwa pelaku bid'ah baik secara akidah maupun ibadah dan pelaku kesesatan akan menjadi pengikut Dajjal. 4. Wanita. Hadis riwayat Ahmad yang menyebutkan bahwa kaum wanita adalah kelompok yang rentan terhadap fitnah Dajjal. Tidak bermaksud untuk merendahkan mereka. Ini karena banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Apalagi tipu daya Dajjal tampak sangat nyata. Dajjal dapat mengubah api menjadi air, begitu pula sebaliknya. 5. Setan. Dalam hadis riwayat Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman radhiyallahu anhu yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut diperkirakan bahwa setan-setan ini akan keluar menjelang atau ketika Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang menyebarkan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. 6. Tukang sihir. Di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir atau dukun dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. 7. Pengikut hawa nafsu. Golongan ini sebenarnya menyadari bahwa Dajjal merupakan sosok yang penuh tipu daya. Akan tetapi mereka tidak mampu bersabar dalam menghadapi fitnahnya. Akibatnya mereka terhasut dan menjadi pengikut Dajjal. Terlebih lagi, Dajjal muncul setelah kemarau panjang yang membuat bahan makanan menjadi sulit ditemukan, sehingga sebagian orang akan mengikuti Dajjal demi memenuhi kebutuhan mereka. Wallahu a'lam bishawab.